Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya DJ. Video kali ini saya ingin berbagi sesuatu, dan sesuatu itu pernah saya alami. Berawal dari afirmasi saya, karena ini ada hubungannya dengan semua pengalaman-pengalaman kehidupan saya, ada hubungannya dengan teori hukum tarik menarik, karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadi kita saat ini adalah apa yang kita pikirkan di masa lalu, dan kita di masa depan adalah apa yang dominan kita pikirkan saat ini. Nah, berawal dari mungkin jadikan diriku setiap hari makin sehat, makin kaya raya, makin cerdas, makin pintar, dan seterusnya. Basic saya sebelum kenal teori hukum tarik menarik, saya itu adalah orang yang sering sakit-sakitan. Terutama saya itu punya gejala tipes ya, yang dalam 1 bulan itu pasti selalu ada sakit. Kayak misalkan begadang sedikit aja gitu ya. Kemudian apalagi ditemenin kopi dan rokok, ketika dicek ke dokter pasti jawabannya kurangi kopi, kurangi begadang, banyak istirahat gitu ya. Nah, berlandaskan karena saya katakanlah tukang sakit hingga akhirnya saya pengen sehat, beberapa cara sudah saya coba, dari termasuk saya ikutan pelatihan Reiki gitu ya. Nah, tapi karena belum menemukan yang tepat, yang cocok, hingga akhirnya di 2020 kalau nggak salah, 2020 atau 2021 saya menemukan channel ini. Tapi ketika akhirnya saya melakukan praktek ini, ada sebuah perubahan kesehatan yang menurut saya bisa mengatakan kita itu anti sakit. Nah, termasuk di zaman COVID pun saya sama sekali, nah ini bukan sebuah kesombongan ya, tapi sebuah hukum di mana ketika kita melakukan sesuatu, justru itu tuh, percaya atau nggak percaya, atau sadar kita atau nggak sadar, itu akan ada sebuah impact atau dampak terhadap kita sendiri. Nah, tanpa berbasa-basi, jadi saya sekarang berada di channelnya Wim Hof. Kemarin juga ada yang menanyakan bagaimana sih teknik pernapasan Wim Hof. Kemudian di beberapa video saya juga mengatakan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, Wim Hof itu menjadi, kalau menurut saya menjadi salah satu syarat ya, syarat untuk dilakukan. Kenapa? Karena menurut Om Irwan Hiro pun, bahwa untuk hidup menjadi, katakanlah kurang lebih judulnya adalah kita itu harus rileks gitu ya. Jadi kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya menjadi rileks. Nah, kalau beliau mengatakan sering-seringlah bermain ke zona no mind, zona tanpa pikiran. Nah, teknik pernapasan ini pun karena saya sudah melakukan dan sudah saya buktikan, ini kategori kita bermain ke zona no mind. Jadi beneran fokus terhadap nafas kita. Jadi kita merasakan hidup detik ini juga. Nah, saya coba buka guide breathing ya. Nah, jadi teman-teman, saya pause dulu. Di channel YouTube-nya Wim Hof ini ada guide breathing atau panduan untuk pernafasan, dari mulai menggunakan bahasa Inggris sampai terakhir saya lihat itu ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Coba kita cek. Kita coba back aja dulu di video. Nah, ini pernapasan terpandu Wim Hof Method
method untuk pemula. Nah, di aplikasi Google Play pun kita bisa download ya aplikasinya. Tapi kalau saya lebih sering menggunakan YouTube saja, dan malah saya sudah mendownload dalam bentuk file MP3. Jadi tanpa harus mengeluarkan kuota dan bisa diulang-ulang. Jadi itu seperti file musik gitu ya, bisa diulang-ulang. Nah, oke. Apa manfaat dari kita melakukan teknik pernapasan ini? Kayak gini ya. Jadi sekali lagi bahwa saya itu basicnya tukang sakit-sakitan. Kemudian ketika saya akhirnya menemukan ini, saya tersadar bahwa kesehatan akhirnya datang kepada saya secara sempurna itu pada dasarnya adalah saya sendiri yang menarik dengan cara itu tadi, menggunakan kekuatan pikiran. Karena dalam afirmasi saya ada yang namanya kesehatan itu menjadi prioritas penting dan nomor 1 ya. Jadikan diriku setiap hari semakin sehat, semakin kaya raya, semakin pintar, semakin soleh, semakin baik, semakin bijaksana, dan selalu ceria. Nah, setelah menemukan ini, saya ngeh bahwa oh iya, ini saya sendirilah yang menarik teknik ini ke dalam kehidupan saya, kemudian saya alami dan saya juga antusias melakukannya, sehingga saya bisa dikatakan tidak lagi mengenal yang namanya sakit. Nah, ini seperti kata-kata sombong ya, saya mohon maaf, tapi saya kurang tahu persis apa yang harus saya bilang. Cuman intinya no more sick again gitu loh. Jadi ketika kita melakukan teknik pernapasan ini setiap hari, paling enggak 1 hari itu menghabiskan waktu 11 menit, saya jamin dari mulai kesehatan fisik gitu ya, kesehatan mental akan semakin lebih baik, semakin lebih baik, semakin lebih baik lagi. Nah, di video ini saya tidak akan mempraktekkan secara pribadi saya memperlihatkan video saya sedang praktek Wim Hof ya. Kenapa? Karena sebetulnya di video yang lain pernah saya upload itu saya pernah mengupload video bagaimana cara teknik pernapasan Wim Hof. Nah, ini hanya sekedar gambaran saja. Ini jadi durasinya di videonya ada 11 menit ya. Jadi dengan 11 menit ini luangkanlah waktu 11 menit untuk kesehatan kita, kesehatan teman-teman yang lebih baik. Kayak coba kita nyalakan sedikit saja, karena kalau saya nyalakan full ini kemungkinan kena copyright ya. Hai teman-teman, selamat datang di sesi penapasan terpandu. Mari rileks sedalam mungkin. Berbaringlah atau duduk, silakan ambil posisi yang senyaman mungkin. Sudah siap? Saya pause dulu. Jadi di sini tuh nanti ada 3 ronde ya, saya coba percepat. Nah, ini jadi kita hanya tinggal lihat tuh. Tarik napas. Tarik napas. Hembuskan napas. Keluarkan. Tarik napas ke perut. Nah, sekarang bagaimana cara tarik nafasnya? Sebetulnya biasa aja menggunakan pernapasan diafragma ya, tapi menurut saya sebetulnya jangan dipaksakan, bernapas biasa aja kayak. Nah, terus apakah bagusnya lewat hidung atau lewat mulut? Nah, kalau di video Wim Hof itu kebanyakan narik napasnya menggunakan mulut ya. Kalau saya sendiri ya kadang-kadang pakai hidung narik napasnya. Nah, itu pakai hidung atau kadang-kadang juga pakai mulut. Nah, apa yang membedakan tarik napas menggunakan hidung dan mulut? Jadi kalau menggunakan mulut itu sensasinya itu kita bisa mengambil udara dari luar itu seperti full banget lah gitu, kayak banyak banget gitu loh. Dan memang tujuannya di teknik pernapasan Wim Hof ini adalah kita itu mengisi katakanlah perut kita atau paru-paru kita itu melebihi seperti biasa kita bernapas. Kalau kita bernapas biasa kan nggak ada yang namanya direkayasa ya, napas biasa aja. Nah, tapi justru semakin narik nafas yang banyak, yang deep, yang dalam itu justru akan semakin baik ya. Nah, untuk bukti-buktinya pun di channel YouTube Wim Hof ini
sudah terbukti secara medis, secara ilmiah. Jadi kenapa ketika kita menarik napas dalam-dalam kemudian terpola seperti ini akan membuat sistem imun dalam tubuh kita itu semakin meningkat. Jadi ada yang namanya autoimun, kemudian adrenalin dan lain sebagainya lah. Teman-teman bisa cek di playlistnya, di playlist ini. Karena ini akan menjadi pengetahuan, mungkin pengetahuan baru buat yang belum tahu ya. Kayak karena sesuatu yang belum kita ketahui kemudian kita tahu ya, akhirnya bukan lagi menjadi sebuah rahasia. Tapi di sini nih ada WHM Animated. Nah, di sini itu menjelaskan tentang bagaimana ketika kita tarik napas yang dalam. Di sini itu secara animasi dijelaskan ya. Nah, jadi ini yang saya suka karena semuanya itu akhirnya masuk akal. Kenapa Wim Hof ketika melakukan teknik ini dia seperti menjadi manusia super gitu ya. Nah, karena Wim Hof sendiri dari mulai Guinness Record gitu ya, rekor-rekor di dunia itu dia sudah pecahkan, kayak berendam di es sampai 2 jam, kemudian berlari di gurun pasir tanpa minum gitu kan ya. Nah, tapi kalau secara pribadi saya hanya mengejar sisi kekebalan tubuh saja. Nah, jadi dengan cara yang ini. Aku punya kuis untukmu. Oke, saya kecilin dulu. Nah, kalau teman-teman tanya sudah berapa lama? Kayaknya 1 tahun atau 2 tahun saya menggunakan teknik pernapasan ini dan luar biasa lah menurut saya. Nah, jadi teman-teman yang sekarang menonton video ini, saya yakin itu bukan kebetulan. Mungkin bisa jadi ada sebuah afirmasi yang entah disadari atau tidak, teman-teman ingin sehat secara nyaman. Ya, salah satunya dengan menggunakan teknik ini. Sebetulnya banyak cara ya, tapi yang menurut saya nyaman adalah ya ini, teknik pernapasan Wim Hof. Oke, sudah 12 menit. Saya masih antusias untuk membahas tentang Wim Hof ini. Yang lebih enakan mah sih yang bahasa Inggris ya, yang ini nih. Coba kita tes. Guided breathing session. Relax to the deepest. Lie down, sit down, whatever. Nah, jadi kita bisa berbaring atau bersila. Jadi apapun itu yang penting senyaman mungkin gitu ya. Jadi yang pasti yang dilarang itu adalah ketika kita berkendara atau ketika kita di kamar mandi atau lagi berenang, karena bakal ada sebuah sensasi seperti kelayangan ketika kita deep breath yang beneran deep breath gitu ya. Jadi ketika tarik napas kayak itu tuh bakal bikin kepala agak sedikit kelayangan gitu ya. Tapi itu justru bagus karena kadar oksigen yang masuk ke dalam darah itu lebih banyak. Oke, kita lanjutkan lagi guys. Relax. Are you ready? Here we go. Ready. Round number 1. Breathe in. Breathe out. Nah guys, jadi tadi kan ada tulisan ronde pertama ya. Jadi satu sesi itu ada 3 ronde. Nah, satu rondenya itu kita deep breath atau tarik napas yang dalam sebanyak 30 kali. Nah, contoh saya kita percepat ya, ini 7, 10, 21, napas di 29 kita coba di sini, kita perpanjang. Ini katakanlah udah tarik napas sebanyak 29. Pull in and let go. All right. 30 seconds. Nah, jadi tarikan nafas yang ke-30 ketika tarik, keluarkan. Nah, kemudian tahan. Nah, kalau di sini ini hanya dikasih waktu 30 detik. Artinya kita hanya nahan 30 detik di ronde pertama. Kayak kita lanjutkan lagi videonya. Breath hold from now on. Nah, ini tarik nafas kurang lebih 30 detik, dan biasanya kalau yang narik napasnya beneran narik napas deep breath ya, itu beneran kayak di kaki, di jari, di tangan
bahkan di kepala itu bisa serasa ada sensasi kesemutan. Dan itu baik-baik saja, itu nggak ada masalah. Justru itu bagus. Malah saya sekarang ketika kalau melakukan teknik pernapasan ini tapi kemudian tidak ngerasa pusing, tidak ngerasa kesemutan, itu kayaknya masih belum, maksudnya masih kurang gitu saat narik nafasnya gitu ya. Let the body do what the body is capable. Nah ini kenapa saya disamakan dengan main ke zona no mind atau dengan meditasi, karena gini, saya punya pengalaman pernah melakukan teknik pernapasan Wim Hof ini itu 8 sesi. Jadi teman-teman bayangkan satu sesi itu kan ada 3 ronde ya, 3 ronde, satu rondenya 30 kali tarik nafas. Kalau misalkan 3 ronde berarti 90 kali kita tarik nafas yang dalam ya. Nah saya melakukannya 8 kali, berarti 90 kali 8, 9 kali 8 berarti 720 kali tarik nafas. Nah kemudian kalau asumsi 3 ronde atau satu sesinya adalah 11 menit atau 10 menit, berarti kalau 8 ronde saya melakukan ini kurang lebih di atas 1 jam. Nah di ronde ke-8 itu saya merasakan sebuah sensasi yang baru pertama kali dalam seumur hidup saya. Saya merasa badan itu hilang, tubuh itu hilang, dan karena saya melakukannya penuh konsentrasi, jadi seperti menggantikan sebuah meditasi gitu ya. Dan menurut saya ini lebih keren dari saya melakukan meditasi. Kenapa? Karena ketika fokus banget itu beneran mungkin gitu ya, mungkin yang orang-orang katakan tentang kita bisa melihat aura, kemudian bisa melihat cahaya. Justru saya ketika melakukan teknik pernapasan ini di ronde ke-8 itu saya melihat sebuah cahaya berwarna emas dan itu jelas banget di depan saya. Tapi kondisi mata saya tertutup ya. Cuman itu beneran bisa saya ilustrasikan gitu ya. Warnanya, bentuknya gitu ya. Sampai saya sendiri ya terheran-heran ada ngalamin sensasi dan kejadian seperti ini. Kayak lanjut. Nah, jadi ini be aware of your heartbeat. Detik pertama ditahan. Slow it down. Nah, kita tunggu just ya. Be setelah 30 moment. Nanti suruh tarik nafas yang recovery dalam breath lagi. in 5, 4, 3, 2, 1. Take a deep breath in and hold for 15 seconds. Nah, yang ini ketika tarik napas setelah jadi ronde tarik napas 30, kemudian tahan 30 detik, kemudian ketika ditarik itu kita hanya menahan 15 detik, dan ketika ronde berikutnya sama menahannya pun adalah 15 detik. Nah, kita coba ke ronde kedua ya. Ini kita lewatin saja. Nah, ini udah masuk ronde kedua. In, out. Nah ini pun sama sampai 30. Nah setelah 30 tarik napas, kemudian keluarkan. And on the exhale, keluarkan. Stop. 1 minute. Nah yang ini di ronde kedua itu tahannya adalah 60 detik atau 1 menit. Ya, jadi durasinya itu lebih lama dibandingkan dengan ronde yang pertama. Nah ini tahan dan breath hold. Itu beneran rasakan seluruh sensasi yang ada di dalam tubuh. Nah ketika kita merasakan sensasi di seluruh tubuh, itu yang dimaksud kita hidup right now gitu ya. Kita itu hidup saat ini, kita nggak mikir apapun, beneran merasakan detak jantung, kemudian bagaimana tangan seperti kesemutan, kemudian mungkin juga kepala itu seperti kelayangan gitu ya. Nah ini yang ini tahan 1 menit. Coba saya percepat. Nah ini yang ini kita coba putar. When you're ready, tarik napas fully in and hold for 15 seconds. Tahan 15 detik. Nah jadi setiap ronde itu nahannya ketika kita sudah tahan napas itu tetap 15 detik.
Exhale in 3, 2, 1. Let it Hembuskan go. napas. Round number 3. Nah, ini adalah sesi ketiga. Ya, jadi sesi ketiga atau ronde ketiga itu sama kita tarik napas Back into sebanyak that rhythm. 30 kali juga. 1, 2, 3. Nah, sampai 30. Saya percepat ke sini. Ini 29. Tarik. Keluarkan. Tahan. Nah, ini di ronde ketiga kita nahannya lebih panjang lagi, 1 menit 30 detik. Nah, tapi kalau misalkan ada pertanyaan, saya nggak bisa nahan napas sebanyak itu, nggak jadi masalah. Jadi nggak perlu dipaksakan. Kalau kita hanya mampu 1 menit atau 40 detik, jangan pernah dipaksakan. Nah, tapi yang pernah saya alami, pengalaman saya, ketika katakanlah di awal 30 detik, ronde pertama, ronde kedua, itu durasi nahan nafasnya itu lebih bisa lebih panjang lagi. Dan saya sendiri rekornya itu 2 menit 20 detik pernah nahan nafas. Tapi ketika baru mulai ronde pertama itu biasa saya sendiri tidak bisa menahan napas sampai 2 menit. Paling lama pun hanya 1,5 menit. Nah, tahan selama 1,5 menit. Setelah ditahan seperti biasa. Nah, ini 2. Alright. Breathe in and hold for 15 seconds. Dan tahan lagi selama 15 detik. Nah, ini kan sudah ya 15 Let detik. it go. Let your breathing return to normal. Nah, setelah itu kalau memang tidak mau repeat, tidak mau mengulangi, ya sudah, kita bernapas seperti biasa. Nah, tapi kalau saya biasanya, karena ini tuh menyenangkan bagi saya biasanya bakal mengulanginya lagi. Jadi dari ronde pertama sampai ronde 3 diulangi lagi. Nah, jadi saya bilang 1 sesi. Nah, semakin sesi yang teman-teman lakukan banyak, itu saya yakin bakal ada sebuah pengalaman, apa saya menyebutnya pengalaman apa ya, pokoknya yang baru pertama kali teman-teman rasakan. Dan rasakan secara physically, kesehatan, katakanlah yang punya penyakit yang mungkin kayak pancaroba, pergantian musim, kadang-kadang kita kena yang namanya flu, batuk gitu ya. Nah, kalau teman-teman sering melakukan teknik pernapasan ini, katakanlah saya jamin ya, karena saya mengalaminya sendiri, itu kita bisa menyebutnya lagi no more sick again. Jadi tidak ada istilah kata sakit lagi buat kita sendiri. Nah, baiknya rutin itu bagusnya justru disarankan adalah ketika bangun tidur. Jadi luangkan waktu 11 menit dan melakukan teknik pernafasan ini. Nah, saya sendiri ketika kemarin zaman COVID, mungkin orang lain pada semacam entah rasa khawatir dan lain sebagainya gitu ya. Saya sendiri mungkin rasa khawatir itu ada ya, tapi karena saya yakin dengan teknik pernapasan ini tuh menaikkan imun tubuh, dan saya sendiri sudah menonton video tentang apa yang terjadi ketika kita melakukan teknik pernapasan ini. Jadi tubuh kita itu dibanjiri dengan yang namanya imun lah, pokoknya kurang lebih gitulah. Nanti teman-teman bisa dilihat di playlistnya Om Wim Hof di yang animasi itu ya, itu dijelaskan. Dan teknik ini menurut Wim Hof sendiri, teknik pernapasan itu kalau kita tahu ya, ini bukan yang pertama kali, tapi yang dibawa ke medis, yang dibuktikan secara ilmiah, ini hanya baru Wim Hof saja. Jadi dia mengklaim bahwa teknik pernapasan itu bukan pertama kali ditemukan oleh beliau, tetapi justru di dunia yang pertama membawa ke ranah medis, dan akhirnya para ilmuwan, dokter kemudian mengetahui, meyakini kenapa dengan teknik pernapasan ini kita bisa lebih strong lebih kuat gitu ya. Ya karena bisa dijelaskan. Jadi ketika kita narik napas yang banyak, kadar oksigen yang masuk ke dalam tubuh makin banyak, itu akan semakin baik. Dan penyakitnya pun
dari mulai kanker gitu ya, kemudian stres, pokoknya seluruh penyakit gitu ya bisa sembuh dengan teknik pernapasan ini. Nah, makanya bagi saya ini adalah ilmu mahal guys ya. Jadi saya ketika menemukan teknik ini, saya kemudian kayak nonton TEDx gitu ya. Orang-orang di pegunungan-pegunungan yang kayak apa ya, kayak Eskimo yang kayak gitu, mereka mengatakan bahwa umurmu ditentukan dari seberapa besar, seberapa sering kita menarik nafas yang dalam. Nah, hingga akhirnya saya sendiri semacam punya kesimpulan sendiri. Iya ya, orang ketika pengen sehat itu kadang-kadang biasanya akan menyalahkan makanan, pola hidup, pola makan, pola tidur dan lain sebagainya gitu ya. Jadi semuanya keluar. Nah, tapi kenyataannya kita lihat di lapangan, contoh misalkan kemarin sih udah agak lamaan ada artis yang katakanlah meninggal setelah dia melakukan olahraga gitu ya. Nah, terlepas konteksnya, terlepas bahwa umur itu sudah ditentukan gitu ya, sudah ditentukan, tapi saya beda konteks ini bahwa untuk menjadi sehat betul bahwa kita mungkin harus dominan yang namanya pola hidup, pola makan, pola tidur, kemudian olahraga yang seimbang semuanya. Tapi justru yang menurut saya lebih penting itu adalah, semuanya penting ya, tapi yang secara komposisi lebih besar itu adalah di pernapasan, di teknik pernapasan. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Ini adalah sharing pengalaman saya melalui teknik pernapasan Wim Hof ini. Jadi bukan hanya tentang kesehatan, tapi kita bisa masuk ke zona rileks, seperti kalau teman-teman yang suka nonton video Om Hiro tentang itu, juga tentang vibrasi gitu ya, tentang ilmu-ilmu spiritual gitu ya. Itu nanti ada kaitannya dengan teknik pernapasan ini. Kenapa? Karena untuk masuk ke zona hening itu adalah zona saat ini, zona tanpa kita mikir. Salah satunya adalah kita fokus kepada keluar masuknya udara, atau kita fokus kepada nafas kita. Dan teknik ini salah satu yang menurut saya sangat tepat dan ideal ketika kita pengen hening, pengen meditasi dengan menarik nafas yang dalam ini. Apalagi nanti ketika tahan napas, itu beneran kita seluruh pikiran itu akan terpusat kepada apa yang kita lakukan saat itu, yaitu adalah menarik napas yang dalam, keluarkan, kemudian tahan nafas dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman, informasi yang saya sampaikan sekarang sebetulnya kurang lengkap ya, karena saya sendiri ketika mengetahui teknik pernafasan ini tidak serta-merta langsung mempraktikkan, tapi justru saya itu melihat seluruh video-videonya, termasuk melihat testimoni gitu ya. Nah, termasuk kalau Wim Hof sendiri sih, kalau teman-teman di browsing di Google itu beneran punya julukan The Iceman gitu ya, karena dia orang yang ketika misalkan hiking ke gunung saat musim salju, dia itu beneran pakai celana pendek, dan para followernya pun sama melakukan hal yang sama, dan itu luar biasa. Keren banget lah. Contoh misalkan di sini saya buka, ini hapus dulu, mana podcast guide, new learning podcast, testimoni, travel. Nah, yang ini nih, yang travel, yang ini. How do you feel today? Ini tuh beneran kegiatan-kegiatan Wim Hof yang kayak mandi di air es gitu ya. Nih, coba kita cepat. Nah, guys, ini mandi di air es ya, dan teman-teman kalau nggak percaya, coba cari es batu ya, teman-teman tempelkan tangan telapak ke es. Itu kalau yang nggak biasa, itu untuk nahan 20 detik aja agak susah. Nah, kemarin saya mempraktekkan itu, ketika 20 detik itu tangan tuh ngerasanya tuh sakit banget, tapi ketika akhirnya dibarengi dengan teknik pernafasan, itu saya bisa nahan 2 menit 20 detik.
Ya, seperti itulah pokoknya. Jadi intinya em, apa yang saya sharingkan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Selebihnya teman-teman bisa bisa nih lihat kan keren banget lah pokoknya lah. Nah, selebihnya teman-teman bisa melakukannya sendiri, browsing sendiri untuk lebih detailingnya. Saya hanya men-sharingkan garis besarnya saja bahwa satu, saya adalah orang yang melakukan teknik pernapasan Wim Hof sejak kurang lebih 1 atau 1,5 tahun ke belakang. Dan kalau ditanya apa dampaknya, saya bilang dan saya berani bilang no more sick again. Jadi nggak ada lagi istilah kata sakit gitu ya. Kemudian apalagi terus cara melakukannya pun gampang dan saya gunakan di seluruh aspek kehidupan saya. Jadi ketika pokoknya ada kaitannya dengan, kalau menurut saya ada kaitannya dengan teori hukum tarik menarik yang saya perjalankan. Karena gini, dengan menarik nafas yang dalam, kita itu bisa lebih rileks. Teman-teman pernah nggak sih dalam keadaan sebuah kondisi entah menghadapi masalah atau mendengar kabar yang kurang baik, kadang-kadang kan kita kayak narik nafas misalkan, ini gini, kemudian, nah jadi tanpa disadari pun sebetulnya kita itu suka menarik nafas yang dalam, tapi biasanya ketika ada masalah gitu kayak, nah seperti itu. Oke, barangkali kepanjangan dan terlalu bertele-tele. Itu saja video kali ini yang ingin saya sharingkan pada teman-teman tercinta, terkasih. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini selalu diberi kesehatan yang sempurna, kemudian rezeki yang berlimpah, makin cerdas, makin pintar, makin soleh, makin baik, makin bijaksana, dan selalu ceria. Oke, saya DJ. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika dirasa video ini memberikan manfaat agar lebih banyak orang yang merasakan manfaat, silahkan untuk di-share. Oke, saya DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.